Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita akan mempersiapkan untuk beribadah. Kita akan memuji Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Baik, kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan berkati kami semua pada pagi hari ini. Kami sambut firman Tuhan yang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semua. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Saulus dan Barnabas adalah satu tim dalam pelayanan pekerjaan Tuhan untuk mengabarkan Injil Kristus pada saat itu. Mereka pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan ayat yang keempat memberikan penjelasan bahwa mereka pergi bukan berdasarkan kemauan mereka sendiri, tetapi ayat ini berkata, oleh karena disuruh Roh Kudus. Jadi pelayanan mereka
didasarkan atas perintah Tuhan melalui Roh Kudus yang memerintahkan mereka untuk pergi ke satu tempat ke tempat lain untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan mereka sangat yakin bahwa apa yang mereka lakukan Tuhan akan memampukan mereka karena Roh Kudus yang menyuruh mereka. Ayat yang kelima mengatakan setiba di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Mereka begitu semangat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi yang mereka sedang menanti-nantikan kedatangan Mesias. Mereka punya iman, tetapi iman mereka tidak sungguh-sungguh diterapkan dalam hidup mereka. Oleh sebab itu, Saulus dan Barnabas memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi di tempat itu. Namun demikian, di situ mereka bertemu dengan seorang yang bernama Bar-Yesus. Ia adalah tukang sihir, tetapi juga mengaku sebagai nabi. Ada banyak hal yang Bar-Yesus lakukan, mukjizat-mukjizat yang Bar-Yesus lakukan atas nama Tuhan, sehingga mereka memakai agama untuk mempengaruhi banyak orang. Tetapi ketika Saulus dan Barnabas tiba di tempat itu, Saulus dan Barnabas menghardik, kemudian berusaha untuk membenarkan pengajaran Kristus yang sebenarnya. Sehingga pada saat Sergius Paulus, yaitu seorang gubernur di tempat itu, ingin mendengarkan firman Tuhan, maka Bar-Yesus berusaha untuk mempengaruhi ajaran-ajaran Kristus yang benar yang dibawa oleh Saulus dan Barnabas. Ada dua kekuatan yang pada saat itu sama-sama melakukan pekerjaan Tuhan yang besar. Baik Saulus maupun Barnabas, juga Bar-Yesus membawa nama Tuhan. Tetapi satu hal, bahwa kebenaran itu suatu saat pasti menang, dan Saulus dan Barnabas membuktikannya. Sehingga saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mereka bertemu dengan Bar-Yesus, maka mereka berdua, Paulus dan Barnabas, berkata, "Sekarang lihatlah," ayat 11, "tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari." Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Paulus dan Barnabas adalah perkataan iman. Mereka adalah hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, sehingga apa yang dikatakan ada mukjizat Tuhan yang bisa menyembuhkan. Tetapi apa yang dikatakan kepada Bar-Yesus membuat Bar-Yesus menjadi buta seketika itu. Dan seketika itu, ayat selanjutnya, juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Ada pertandingan dan persaingan iman pada saat itu. Bar-Yesus datang di tempat itu dengan membanggakan diri memakai nama Tuhan. Dia memakai kekuatan sihir untuk mempengaruhi banyak orang. Tetapi Paulus dan Barnabas datang dengan kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan mereka dari kuasa dosa. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan atas dasar perintah Tuhan, maka yakinlah Tuhan akan menolong, memampukan kita. Tetapi ketika kita mencoba untuk melayani, melakukan pekerjaan Tuhan, tetapi untuk kepentingan kita sendiri, maka kita juga akan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Bar-Yesus. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin untuk sesaat dia dipuji orang, dia banyak pengaruhnya, tetapi itu sifatnya hanya sementara. Tetapi pada akhirnya
kebenaran itu akan muncul mengalahkan kejahatan. Di akhir ayat ayat 12 ini berkata, melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Kebenaran Tuhan akan tetap menang melawan kejahatan. Oleh sebab itu, dalam situasi kondisi yang mungkin kurang nyaman hari-hari ini, mari ini saatnya yang terbaik kita mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Karena kita yakin hanya kekuatan Tuhanlah yang akan memampukan kita untuk melewati segala persoalan dan pergumulan hidup kita hari-hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Sungguh kami boleh diberkati dan kami boleh dipulihkan, diyakinkan bahwa Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam diri kami akan menolong kami, memampukan kami untuk kami terus melayani Engkau, melakukan hal yang terbaik yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk situasi kondisi yang ada di sekitar kami. Mungkin hari-hari ini kehidupan kami kurang bebas, kurang nyaman kami rasakan karena pandemi, karena virus yang ada. Kami percaya perlindungan, pertolongan Tuhan akan nyatakan dalam hidup kami. Demikian juga dalam kehidupan keluarga jemaat-jemaat Tuhan di GKI Sawaran. Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pagi hari ini. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan melakukan aktivitas kami, kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami mohon pertolongan kasih-Mu, Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong dan memberkati kami. Kami percaya Tuhan akan menolong memelihara hidup kami hari ini sampai untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat kasih anugerah yang dari Allah Bapa, persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburannya melalui Roh Kudus, kiranya menyertai saya saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang untuk yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.